setiap ada n itu ditambahkan satu unsurnya. Jadi di sini n plus 1 baru ditambahkan dengan 1. Seperti itu. Kemudian di sini 2/3n. Maaf, betul S1 harus lebih besar daripada 2 per, di sini 3 dikalikan n adalah 3n. Kemudian plus di sini 3 dikalikan 1 3 plus 1. Seperti itu. Kemudian 2/3n plus 1 itu harus lebih besar daripada 2/3n plus 3 ditambahkan 4. Maaf, 3 ditambahkan 1 adalah, betul sekali, jawabannya adalah 4. Oke. Nah, untuk mengecek apakah itu betul-betul lebih besar, maka kita ambil saja n-nya sama dengan 1. Maka di sini kita lihat 2 per n-nya 1. Jadi 3 dikalikan 1 adalah 3 ditambahkan 1. Jadi 3/4. Maaf, 2/4 harus lebih besar daripada di sini 2/3 dikalikan 1 adalah 3 plus 4, jadi plus 7. Oke, jadi betul ya bahwa ternyata 2/4 itu lebih besar daripada 2/7. Jadi jawabannya adalah betul. Untuk poin yang pertama sudah terpenuhi. Poin yang kedua, kita ambil di sini limit n menuju t hingga dari an itu harus sama dengan 0. Apakah sama? Nah, kita ambil. Jadi di sini limit n menuju t hingga dari an, di sini an-nya kita lihat maaf di sini ya. Oke, di sini jadi di sini 2/3n plus 1. Jadi sama saja dengan 2/3 dikalikan t hingga plus 1. Jadi sama dengan 2/t hingga. Jadi sama dengan 0. Wah. Jadi sudah terpenuhi. Jadi poin 1 an yang lebih besar daripada an plus 1 terpenuhi, dan poin yang kedua limit n menuju t hingga dari an itu juga sama dengan 0. Jadi jawabannya betul. Jadi di sini jadi untuk deret n menuju 1 sampai t hingga dari min 1 n plus 1 2/3n plus 1 adalah konvergen. Seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga dan keempat kita gunakan uji yang lain ya. Jadi kita gunakan uji rasio mutlak saja. Nah, di sini kita langsung jawabannya. Di sini untuk yang poin ketiga, untuk poin yang ke-1 dan kedua tadi kita menggunakan uji deret berganti tanda. Di sini dengan uji rasio mutlak. Di sini sangat mudah sekali. Jadi di sini tadi bisa dilihat ya. Jadi limit n menuju t hingga dari harga mutlak an plus 1 per harga mutlak an saja. Jadi kita lihat ini sama dengan limit n menuju t hingga, jadi di sini min 3/4, jadi di sini n plus 1. Oke, jadi setiap n itu ditambahkan 1, sama seperti yang ini tadi. Setiap n itu ditambahkan 1. Jadi di sini n plus 1 per an-nya ya sama ini. Jadi min 3/4, di sini n saja. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada yang sama, ini sama-sama dengan yang ini. Jadi di sini tinggal limit n menuju t hingga dari min 3/4, ini masih pangkat 1. Seperti itu. Jadi sama dengan, oh maaf ya, di sini harga mutlak. Oke, di sini harga mutlak. Di sini harga mutlak. Oke. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai ketinggalan harga mutlaknya karena jawabannya berbeda. Jadi di sini harga mutlak dari minus 3/4 adalah, jadi di sini jawabannya adalah 3/4. Nah, ternyata 3/4 itu jawabannya adalah kurang dari 1. Jadi jawabannya adalah konvergen. Seperti itu. Nah, kelihatan kan baru mudahnya. Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir sebelum Anda mengerjakan tugas. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, kemudian kita lihat untuk poin yang terakhir. Soalnya di sini untuk soal yang keempat, jadi sama kita gunakan uji rasio mutlak di sini. Jadi kita ambil, jadi langsung limit n menuju t hingga dari an plus 1 per harga mutlak an.
Jangan ketinggalan lagi ya harga mutlaknya. Jadi sama dengan limit n menuju tak hingga di sini kita lihat ya di sini. Jadi oke, jadi di sini 3n plus 1 per n plus 1 faktorial. Perlu diingat ya, jadi setiap n dijumlahkan dengan 1. Jadi di sini an plus 1 jadi 3, n-nya plus 1, kemudian n plus 1 faktorial dibagi dirinya sendiri di sini. Jadi 3n per n faktorial. Jadi ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 3n plus 1 per n plus 1 faktorial. Ini dibalik saja biar lebih mudah. Jadi n faktorial per 3n seperti itu. Ini seperti contoh yang kemarin ya. Jadi di sini bisa saling menghilangkan. Jadi n menuju tak hingga di sini ini bisa hilang. Jadi masih ada 3 pangkat 1 ini. Jadi ini bisa dihilangkan di sebelah sini ya. Jadi jawabannya adalah 3 per n plus 1 seperti itu. Jadi ini sama dengan 3 per n ya diganti dengan tak hingga plus 1. Jadi sama dengan 3 per tak hingga, jadi sama dengan 0. Jadi karena nilainya adalah 0 itu kurang dari 1, maka ini jawabannya adalah konvergen. Nah, seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali, kita sudah membahas 4 soal yang kita kerjakan dengan 2 uji yang berbeda. Yang pertama adalah uji deret berganti tanda, kemudian yang kedua adalah uji rasio mutlak. Jika ternyata di soal tidak meminta Anda untuk mengerjakan soalnya itu dengan salah satu uji, maka Anda bisa menggunakan uji apa saja seperti itu yang menurut Anda paling mudah. Akan tetapi jika ternyata soalnya meminta Anda seperti tadi ya, soal 1 dan soal 2 dikerjakan dengan uji deret berganti tanda, kemudian soal yang ketiga dan 4 dengan uji rasio, jadi sesuaikan dengan soalnya. Jangan yang ditanyakan adalah uji deret berganti tanda, tetapi Anda mengerjakan dengan uji rasio mutlak seperti itu. Kalau tidak ada yang diminta, maka Anda boleh menggunakan uji apa saja. Tetapi jika ternyata diminta, jadi harus dikerjakan sesuai permintaan. Seperti itu. Dan yang terakhir kita tugas ya. Di sini tugasnya yang perlu Anda kerjakan agar Anda lebih paham lagi